Kita buka Alkitab Matius 9 ayat yang ke-9, saudara. Cukup satu ayat saja dan kita akan belajar dari sini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Oke, silakan duduk. Yesus lihat Matius sedang duduk di rumah cukai. Kenapa dia di rumah cukai? Karena dia seorang pemungut cukai, saudara. Nah, pemungut cukai hari itu dianggap sebagai pemeras rakyat, sebagai orang dosa, ya, pajak. Tapi kalau mungut pajaknya bener nggak masalah. Ini mungut pajaknya, ya itu kayak debt collector, kayak pokoknya meres rakyat begitu loh. Gampangnya begitu. Korup juga. Jadi orang dosa ini orang berdosa sedang duduk di tempatnya orang berdosa. Ya, sudah klop lah. Pokoknya dosanya kuat. Nah, ketika Yesus lewat, Tuhan hanya bilang satu kata saja. Ikuti aku. Follow me. Nah, ketika dia dengar Tuhan bilang, ikutlah aku, yang dilakukan Matius apa tuh? Kita lihat tadi ayat itu terakhir. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia nggak mikir panjang, saudara. Iya nggak? Ingat, dia orang sudah berdosa bertahun-tahun. Dia sudah menekuni bidang itu bertahun-tahun, saudara. Tapi ketika Yesus lewat dan Yesus cuma bilang ikut aku, padahal dia juga nggak tahu-tahu amat siapa Yesus itu. Dia nggak kenal-kenal amat sih Yesus siapa sih. Orang Matius asli orang situ, Yesus orang Nazaret, nggak kenal dia sebenarnya. Tapi ketika Yesus lewat, Yesus cuma bilang ikut aku. Dan kerennya si Matius, dia nggak pikir panjang, dia nggak curiga, dia nggak ragu-ragu, dia nggak mikir lu siapa lu. Dia nggak mikir, ntar dulu reputasinya bagaimana ini orang. Enggak gitu deh. Ketika Yesus bilang ikut aku, nggak mikir panjang dia. Dia langsung beranjak, berdiri, langsung ikut Yesus. Itu Matius. Nah, kalau Anda baca seterusnya nanti, kita baca yuk. Ayat 10 coba. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, nah langsung diajak makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Loh, lihat tuh. Orang berdosa semua teman-temannya Matius. Betul kan? Jadi dia orang berdosa, saudara. Tapi ketika dia ikut Yesus, langsung teman-temannya yang berdosa diajak makan bareng nih sama Yesus. Saya ulangi ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Jadi singkat cerita, dia yang tadinya sebagai orang berdosa langsung ngajak teman-temannya yang lain ikut bertobat, ikut ke jalannya Yesus. Oke? Nah, si Matius inilah yang Anda baca hari ini kitabnya, saudara. Kita baca kitab apa tadi? Matius. Nah, si Matius inilah yang nulis kitab ini, saudara. Dia orang berdosa loh. Dan proses berdosanya simple. Dia nggak pakai ngalami malapetaka loh. Betul nggak? Kan banyak orang baru bertobat kalau udah ngalami malapetaka, ya kan? Baru dia aduh Tuhan ampun saya berdosa. Matius enggak. Dia orang berdosa dia. Dianggap orang berdosa. Dia sampah masyarakat sebenarnya. Tapi ketika Yesus lewat, Yesus cuma ngomong, ikut aku. Dia nggak pikir panjang, dia langsung oke lah. Tanpa curiga dulu, tanpa harus pikir otak dulu, cari tahu siapa Yesus. Bener nggak nih? Bener nggak nih ajarannya nih? Sesat kali. Jangan salah ya, hari itu ajaran Yesus itu menghantam banget ajaran umum masyarakat Yahudi loh, saudara. Kan berarti kan kemungkinan sesatnya tinggi, betul nggak? Kalau masyarakat sukanya apa, ngertinya apa, ini ajarannya lain nih, ajarannya Yesus nih.
Tapi dia nggak pikir panjang, langsung ikut saja. Ajaran masyarakat itu banyak, saudara. Misalkan kesenian-kesenian yang berbau penyembahan berhala, itu juga ajaran masyarakat, betul? Kalau Anda di daerah, bahkan nenek moyang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, itu masih dikasih makan tiap hari, disembah, doanya minta sama mereka. Itu ajaran masyarakat umum. Nah, kalau Yesus ngajar hal yang lain, tentu akan dianggap sesat, betul nggak? Kalau hari ini banyak orang percaya bahwa kekebalan tubuh yang disuntik-suntikkan itu adalah obat, adalah mujizat dunia, mujizat Tuhan untuk dunia ini, kan itu ajaran masyarakat. Waktu kita bilang itu nggak bagus, nggak baik, kita dibilang sesat nih. Nah, saudara, begini loh. Kalau Anda mau ikut Yesus, ya, segala jalannya Yesus itu ternyata gini loh. Kita harus ikuti tanpa pikir panjang gitu loh. Kita harus segera aja ikuti beliau, tanpa menduga-duga, curiga. Ini jangan-jangan nggak berhasil nih. Ini jangan-jangan gak ada gunanya nih, salah kali. Gak boleh gitu, saudara. Nah, saudara, saya rindu begini loh. Ini zaman ini kan zaman yang orang gak bisa lagi untuk melihat mana yang benar sebenarnya. Benar gak? Maaf ya, bukan cuma soal virus ya, tapi bahkan di kehidupan nyata pun yang lain-lain selain itu juga sama kok. Orang nggak bisa lihat mana yang benar. Bagi mereka nggak ke gereja tuh kebenaran. Karena toh nggak ke gereja baik-baik saja gitu. Bagi mereka bahkan ya, mungkin kita juga, kita jadi Kristen, yang penting udah ke gereja, itu udah kebenaran banget. Ternyata nggak juga loh. Kalau Anda mau jadi Kristen, itu tadi seperti kata Tuhan, follow me, ikuti aku, ikuti semua ya yang ada di sini nih, diikutin. Kalau cuma Anda ke gereja doang, Anda rasa Anda udah benar, Anda salah besar, saudara. Ikut jalannya Tuhan. Nah, aku nggak ngerti itu kak jalannya Tuhan. Nah, kalau nggak ngerti, cari tahu dong, belajar dong, jangan diem aja dong, gitu loh. Nah, banyak orang Kristen juga gitu, salah. Mereka nggak ngerti, dia santai aja, cuek aja, nggak pernah mau belajar lebih lagi. Makanya dari dulu bertahun-tahun jadi orang Kristen, pengetahuannya segitu-segitu aja. Saya ketemu banyak sekali orang Kristen seperti itu. Bahkan orang Kristen yang sudah di gereja, yang taat tiap minggu ke gereja, bahkan tiap hari dia bikin mesbah keluarga di rumahnya. Waktu saya bicara soal ada legalitas di alam roh, kaget dia, loh ada kayak gitu toh. Saya bertahun-tahun, orang tua, bukan anak muda seperti Anda. Dia orang tua yang taat, bukan orang tua yang bandel juga, nggak pernah ke gereja, bukan. Dan dia orang terpelajar, hidup di kota, nah kan udah syarat semua kan, masuk kan. Tapi nggak ngerti tuh soal di alam roh ada legalitas. Kamu salah ngomong bisa jadi masalah. Nggak ngerti, saudara. Jadi masalahnya apa? Kenapa orang Kristen kita nggak produktif? Karena kita nggak ikut Yesus gitu loh. Jadi kita Kristen sih, tapi nggak sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita masih curiga nih. Kalau Anda menyerahkan hidupmu penuh sama Tuhan, Anda masih curiga. Ntar jangan-jangan hidupku susah lagi, repot lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku mah gini-gini aja lah. Nggak mau total, saudara. Saudara, kalau orang total ikut Yesus, seperti Matius tadi loh, dia itu percayalah, dia tuh sampah masyarakat, pendosa dia itu sebenarnya. Tapi ketika dia ikut Yesus, dia serahkan semuanya, dia langsung, bahasa saya adalah dia switch, dia ubah, dia pindah channelnya. Anda pernah nonton TV kan pasti kan? Anda sukanya nonton apa? RCTI mungkin, ya kan?
detik Anda ubah channelnya dari RCTI ke Indosiar misalnya, ya kan? Itu switch, itu berubah, itu adalah ikut yang lain. Detik Anda ubah itu jadi Indosiar, RCTI-nya masih kelihatan nggak? Enggak. Nah itu Matius. Waktu Tuhan bilang ikut aku, itu di switch, diubah, diganti, pindah channel. Dari yang dia pendosa tulen, langsung jadi muridnya Yesus seketika. Nah kita ini, saya mau kasih tahu, kesesatan anak Tuhan hari ini adalah, dia waktu ikut Yesus, dia nggak switch itu dia waktu ikut Yesus dia masih sebagian aja tuh ikut Yesus. Tapi yang lain masih sama aja. Yang masih suka pelit masih pelit. Yang masih keras masih keras. Yang masih suka nyolong-nyolong nih, nyolong masih. Yang masih hidup dalam kenajisan, masih najis, masih cabul. Yang mabuk masih suka mabuk. Loh saudara, nggak bisa gitu loh. Kalau kita nggak bisa switch langsung, berubah channelnya, maka sebenarnya kita nggak sedang ikut Yesus tuh. Kita masih permukaan doang jadi Kristen. Betul nggak? Itu sebabnya kita nggak berbuah, saudara. Saudara, Anda lihat detik di mana Matius tadi, dia ubah channelnya, dia switch channelnya, dia berubah total. Maka langsung hari itu juga dia bawa orang, bawa teman-temannya yang berdosa juga datang bertobat pada Yesus. Betul? Saudara, buah pertobatan itu selalu akan membuahkan pertobatan yang lain. Nah kalau kita semua dari dulu sampai sekarang nih hari ini, kita nggak bisa bawa pertobatan orang lain, Anda mesti bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan gue masih banyak yang nggak bertobat nih gue. Karena setiap pertobatan, setiap perubahan, switch tadi yang benar-benar berubah, itu akan pasti membawa orang lain juga untuk berubah. Nah kalau kita nggak pernah berubah, please lah jangan bohongin diri Anda sendiri deh. Jangan Anda kira Anda sudah baik ya jadi orang Kristen ya. Mentang-mentang udah tiap minggu ke gereja. Nah ini yang jadi masalah banyak orang Kristen. Anda sudah pelayanan mungkin. Anda sudah kasih persembahan. Tapi kita mesti lihat hidup kita secara utuh loh. Saya pernah bilang bahwa orang Kristen baru bisa ngalami janji Tuhan itu kalau dia arahnya sempurna. Semua bidang hidupnya diarahkan ke Tuhan dengan sempurna. Grow, bertumbuh. Nah jangan-jangan kalau kita ini nggak pernah bawa jiwa, nggak ada pertobatan orang lain di hidup kita, ya itu tandanya Anda belum bertobat, saudara. Anda belum benar-benar bertobat. Jadi mari jangan bohongin diri sendiri gitu loh. Bagian mana yang kamu belum bertobat, kamu mesti serahkan pada terang. Kamu mesti terbuka, minta ampun sama Tuhan, cerita pada pemimpin rohanimu. Kalau kamu nggak ngerti jalannya Tuhan, ya cari tahu. Kita semua nggak ngerti jalan Tuhan sebenarnya. Saya juga nggak ngerti, saudara. Nah kalau kita nggak ngerti, ya kita cari tahu dong. Jangan diem aja seolah-olah hidupmu baik-baik saja. Betul nggak? Sama kayak Matius, kita juga sama. Panggilan Tuhan sama kok. Hei, ikut aku yo. Tuhan ngomong gitu. Nah masalahnya kita mau ikut nggak nih? Saudara, kita ini mesti berubah hari ini, serius. Karena saya lihat dunia ini udah kacau nih. Banyak orang Kristen terlalu normatif, saudara. Dia terlalu santai. Misalkan nih, hari ini misalkan kita duduk di sini. Anda lihat bangkunya masih banyak yang kosong nih. Ya elah, bangku segini aja masih kosong. Apalagi kita beli bangku yang lain. Nah bisa nggak kita berpikir bahwa, iya ya, kok aku jadi orang Kristen bertahun-tahun kok nggak berbuah ya? Jangan salahkan gereja, gerejanya kan masih kecil kak, belum punya uang, makanya orang nggak tertarik. Omong kosong, saudara. Orang tertarik ikut Anda kalau Anda bertobat, bukan karena gerejamu bagus.
Bukan karena fasilitasmu lengkap, bukan. Kalau kamu bertobat, orang lain pasti akan ikut kamu karena kamu lihat kamu, loh kok kamu jadi bagus ya? Kok kamu bertobat ya? Kok bisa ya? Bisa nangkep? Nah, coba lihat bangku ini, berapa tahun ini bakal kosong terus. Kita jangan jadi orang Kristen yang normatif lah, yang hanya di permukaan saja. Kan gue udah Kristen, kan kita udah, ya elah kita nyanyi, nyembah Tuhan. Bisa nggak kita nyembah Tuhan sampai wah kuat begitu loh? Bisa nggak kita segereja ini bisa lebih akrab? Kita nikmati sampai kita bertumbuh nih gereja nih kita. Bisa nggak Anda jadi orang Kristen ya? Gini nih, Anda tahu kan beberapa hal dalam hidupmu kamu belum bertobat dari itu kan? Nah, bisa nggak kita bergereja itu begini? Anda punya rasanya akhirnya bisa mengalahkan tuh dosa-dosa itu gitu loh. Dan kita bersaksi terbuka karena hal itu. Itu kan pertumbuhan sudah. Masa Anda suka dengan ke gereja yang ya udah rutinitas saja, yang penting minggu ke gereja, dengar khotbah, nyanyi sebentar, tapi yang itu masih begitu aja tuh dosanya. Masa gitu sih? Iya nggak? Masa Anda mau bertahun-tahun hidup jadi orang Kristen begitu? Ke gereja nih, gereja kayak Anda nih sekarang nih, ke gereja nih, ya kan? Baca Alkitab, punya Alkitab semua kan? Baca Alkitab, dengerin khotbah, nyanyi tadi, ketemu hadirat Tuhan. Tapi hidupnya masih di situ-situ aja, dosanya masih itu aja, kalahnya di situ-situ lagi. Berkatnya di situ-situ aja. Masa Anda mau gitu sih? Coba dipikirkan. Bertahun-tahun loh, 1-2 minggu mah nggak masalah. Masa Anda mau bertahun-tahun di situ-situ aja tempatmu? Mari kita berpikir, jangan lagi terlalu dangkal, saudara. Saudara ingat tadi Tuhan bilang, ikut aku. Nah kalau Anda masih di situ-situ aja, berarti Anda ikut Yesus bukan? Kagak tuh. Betul nggak? Yesus bergerak, cari jiwa. Yesus itu terang. Kalau hidupmu masih banyak kegelapan yang kamu simpan, kamu ikut Yesus nggak? Kagak. Masih di dosa aja nih. Betul nggak saudara? Nah masa kita mau gitu loh. Masa kita mau hidup jadi orang Kristen kayak gitu? Kita membohongi diri kita sendiri. Saya kepengen gereja ini kita ubah cangkang berpikir lama, saudara. Saya rasa nggak masalah sih kalau hari ini misalkan saat ini nih, kita orangnya masih segini. Nanti online empowering yang datang 10 orang sama aja nih. Ini berapa nih kita nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas nih 10 orang. Online empowering berapa? 10 orang rata-rata, sama aja. Tapi maksud saya gini loh, gimana caranya Anda sendiri berpikir, saya bagian yang 10 orang ini, saya bisa bertobat dan mengalami pertumbuhan, itu loh yang penting. Benar nggak saudara? Bisa nggak Anda memastikan diri Anda sendiri bertobat, berubah, dan bertumbuh? Karena kalau kamu nggak bertumbuh, mana ada orang yang mau ikut kamu? Tahu nggak kira-kira? Ya elah dia gitu-gitu aja, pengertiannya dari dulu, pikirannya nggak berkembang, ekonominya nggak berkembang, dan banyak hal dia rasa nggak ada kemajuan. Mana ada orang yang tertarik, saudara? Kenapa hari itu teman-temannya si Matius datang semua di acaranya ketemu Yesus tuh? Karena dia lihat loh, Matius si maaf ya kata-kata kasar, Matius si bangsat itu, kok dia ikut Yesus? Kok gila keren, gue ikutlah. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah kita kan nggak lebih bangsat daripada Matius kali kan? Ya nggak? Kita masih dianggap orang baik loh. Matius itu si bangsat waktu itu, saudara. Di Yerusalem dia salah satu sampah masyarakat, dibenci banyak orang.
Kita kan nggak gitu-gitu amat kan? Betul nggak? Kenapa orang tertarik ikut si Yesus? Karena dia lihat si Matius bertobat. Bisa nggak dunia lihat Anda bertobat, Anda berubah? Oke, saudara. Nah, ya kita jangan jadi orang Kristen yang di permukaan saja, saudara. Yang normatif saja. Kita berpikir kita baik-baik saja. Anda berpikir kalau Anda ikut mendengarkan pengajaran di gereja ini maka Anda akan baik-baik saja. Tidak, saudara. Waktu Anda dengarkan pengajaran khotbah di gereja ini, Anda ini sedang dibukain pintu doang. Masalah Anda bertobat, berubah, maju hidupmu, itu adalah langkahmu sendiri untuk masuk ke sana, saudara. Kalau kamu tidak berusaha masuk ke sana, tidak berusaha menapaki jalan-jalan di pintu yang sudah dibuka itu, Anda nggak akan berubah. Sebagus apapun pintu yang kita bukakan buat Anda, tapi kalau kita nggak mau untuk menapakinya di sana, berjalan ke sana, kita nggak akan ada ngalami perubahan, saudara. Betul nggak? Jadi saya lebih senang kalau gereja ini misalkan kita 10 orang ini, tapi kita mau terbuka. Yang pertama-tama pasti dengan Tuhan Anda harus terbuka. Supaya Anda dapat pengampunan. Betul nggak? Apapun itu, dosamu apapun lah. Mau yang paling memalukan sekalipun, Anda terbuka sama Tuhan, bicara. Tapi yang kedua, supaya Anda mau sembuh, Anda mesti terbuka kepada pemimpin rohanimu, saudara. Supaya dia bisa mendoakan kamu. Itu ada ayatnya tuh. Nah, kalau kamu tidak mau terbuka pada pemimpin rohanimu, orang yang bisa mendoakan kamu nggak akan sembuh. Kamu tetap akan di dosa itu terus. Karena firman berkata, dengan mulut orang mengaku, dan Tuhan akan mengampuni. Ya. Tapi untuk kamu bisa sembuh, maka kamu perlu cerita, bicara, mengaku pada orang yang bisa mendoakan kamu. Baru kamu akan sembuh. Sembuh dari dosa apapun yang kamu sedang terus dekam itu, saudara. Nah ini loh, bisa nggak kita ini, yang 10 orang ini, kita konsentrasi pada aku harus bertobat. Aku harus switch channelku dari yang pura-pura ikut Yesus ke arah beneran diganti channelnya ikut Yesus gitu loh. Bisa nggak kita gitu? Saudara, kenapa saya bilang begini ya? Saya lihat dunia ini benar-benar sedang warnanya tuh sedang gelap, coklat, dari gelap yang hitam jadi coklat, jadi abu-abu dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Gini loh. Sebenarnya sedang nggak jelas nih, yang benar yang mana di dunia ini. Sedang nggak jelas. Nah, mari kita ini ya, orang-orang yang anak-anaknya Tuhan, kalau Anda juga nggak jelas ikut Tuhannya, dunia akan tidak punya figur untuk dilihat, saudara. Oke? Nah, saudara, oke lah kita nggak perlu ngomongin orang lain. Anda sendiri pun kalau nggak jelas nih, saya juga nih, kalau tidak jelas ikut Tuhan beneran apa kagak nih, ya kan? Atau setengah-setengah nih, atau kayak gini-gini aja. Kalau masih kayak gitu, saudara, nggak kepake kamu di akhir zaman ini, serius. Anda boleh punya pengetahuan soal akhir zaman. Anda boleh punya pengetahuan beda sama yang lain, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh berubah, switch, kita nggak kepake, saudara. Anda masih ingat waktu syarat siapa yang diangkat? Kan mereka yang ikut dalam pengurapan Kristus, betul nggak? Nah, pengurapan Kristus itu artinya ada mujizat, ada kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hadirat Tuhan, membawa pertobatan. Seandainya saja hari ini, nanti jam 12 ada pengangkatan. Saya nggak yakin saya diangkat, saudara. Saya nggak bawa jiwa. Saya nggak masuk dalam pengurapan itu. Nggak ada mujizat dalam hidup saya. Saya nggak nyembuhin orang sakit hari ini. Kemarin, seminggu yang lalu, dalam seminggu ini, dalam sebulan, nggak ada orang sakit yang saya sembuhkan. Betul nggak? Saudara, ayo loh. Tuhan itu butuh army, butuh tentara yang serius sama beliau. Kita nggak boleh berpuas diri, saudara.
Kita nggak boleh begini-gini aja nih. Beberapa hari yang lalu lumayan lah, saya ngusir setan satu di rumahnya kakak saya. lumayan. Anda gimana, saudara? Setan masih Anda pelihara di rumah Anda? Ini kan Tuhan kan gitu. Pengurapan Kristus kan gitu kan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa aja tandanya? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan apa lagi? Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Betul nggak? Tandanya apa lagi? Mereka akan minum racun maut, tapi tidak kena celaka. Minum racun maut loh, nggak celaka loh. Lah ini baru kabar virus ini udah pada takut. Bego saya bilang. Betul nggak, saudara? Tuhan bilang minum racun maut aja lu nggak akan mati loh. Saudara, saya sih nggak usah pikir orang lain. Anda gimana? Anda sama setan takut nggak? Enggak, tapi kalau udah saatnya takut semua bubar. Lah apaan? Ada orang sakit gimana? Berani nggak sembuhin? Panggil Karinto, panggil pendeta. Lah imanmu di mana? Dia bilang. Betul nggak, saudara? Makanya kita disuruh baca Alkitab tiap hari 5 pasal minimal. Kenapa? Supaya Anda bisa ikut Yesus nih. Kalau kita nggak ikut Yesus nih, ya kan? Kalau kita nggak ngerti jalannya Tuhan, kita nggak bisa ikut beliau. Ya Kristen kita di sini-sini aja, nggak ada yang berubah. Ingat ya saudara ya, bahwa yang diangkat itu adalah yang masuk dalam pengurapan Kristus, yang meninggal, yang mati dalam Kristus. Jadi Anda mesti mengharapkan itu pengurapan. Gereja ini juga sama. Kemarin Brother Oka waktu doa dapat, setelah kita kemarin deklarasi tanggal 17, maka yang utama adalah kita ngalami mujizat kesembuhan. Nah, waktu itu nyambung sama yang dikatakan Kak Siska juga. Saya juga pernah dapat juga pengertian yang sama, cuma saya lupa itu. Bahwa memang benar, berbondong-bondong orang datang pada Yesus itu karena disembuhkan, saudara. Karena ada mujizat kesembuhan. Nah, bisa nggak kita di hal titik itu aja? Cara ikut Yesus tuh gitu loh, saudara. Firmannya apa? Satu, jangan biarkan gugur. Ditekuni, dilakukan sampai jadi gitu loh. Percuma tuh Anda tulis banyak-banyak, nggak ada yang Anda lakukan tuh. Baca nggak lagi nggak tuh? Kemungkinan nggak dibaca tuh. Baca lagi ya, bagus lah. Anda tulis banyak-banyak tapi ditanyai nggak ngerti aku. Ya elah gimana sih? Kenapa sampai nggak ngerti? Nggak pernah dilakukan sungguh-sungguh sih. Jadi itu cuma tulisan. Kalau Anda lakukan sungguh-sungguh, ini melekat di sini nih. Ingat. Nah saudara, PR kita ke depan, kita mesti membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Betul? Itu PR kita, bukan PR-ku. PR kita semua. Anda masing-masing mesti bawa jiwa. Kalau Anda nggak bawa jiwa, Anda nggak diangkat loh. Nah, syarat untuk membawa jiwa tadi udah saya bilang. Bagaimana Anda bisa membawa orang lain bertobat? Kamu mesti bertobat lebih dulu. Betul? Anda kira Anda nggak bertobat nih, ngajak orang ke gereja. Mana mau dia, saudara? Tidak ada kuasanya. Tidak ada transfer spiritnya. Spiritmu masih belum bertobat kok nyuruh orang lain bertobat. Setannya masih join. Santai bro. Setan yang di kamu setan sama dia. Alah, santai sama. Masih kita sama-sama nih, satu grup. Dia nyuruh lu bertobat. Santai aja. Masih sama setannya, betul ya? Kalau kamu bertobat, nggak ada lagi nih setannya. Yang ada Roh Kudus dan malaikat yang menyertai. Sehingga ketika orang disuruh bertobat, rohnya tunduk tuh.
Betul nggak? Nah, kita masih gitu, saudara. Jadi ayo kita bertobatlah. Ayo kita sungguhan ikut Yesus. Yang Anda pandang Yesus. Ikut jalannya. Nggak ngerti jalannya tuh punya Alkitab semua. Pinjem catatannya yang nyatet. Kemarin ngomong apa? Pinjem dia. Tanya sama pengajar-pengajar. Pelayan-pelayan Tuhan juga sama. Kita perlu bertobat serius. Kita nggak bisa gini-gini aja. Saya waktu kemarin online empowering terakhir, terus terang setelah online empowering saya galau hati saya. Galaunya gini. Ini kacau kita ya kalau gini terus ya. Capek doang nih. Acara, tapi nggak ada nyawanya. Nyawanya apa sih? Pertobatan, saudara. Lu mesti bertobat. Lu mesti berubah. Nah, pertobatan atau perubahan yang Anda alami dan itu menjadi kehidupanmu, itu yang Anda pancarkan keluar. Nah, biar orang lain, ya kan? Orang lain akan ikut arus pertobatan itu, saudara. Ini bukan sekedar acara, bukan sekedar pengertian kita. Semua mesti bertobat, yang terlibat, pelayan Tuhan, semuanya. Kalau pelayan Tuhan dan juga semua Anda yang menjadi jemaat bertobat, saudara, akan ada aliran air kehidupan di tengah-tengah kita. Dan itulah yang akan membuat orang tertarik untuk ikut nyemplung dalam aliran air kehidupan yang sama. Amin, saudara. Saya kasih contoh bagaimana caranya ngajak orang untuk ikut sama Tuhan, ya. Tolong ini dipraktekkan. Saya sudah bilang, satu kali ada pengajaran, praktekin. Jangan cuma jadi pengetahuan doang. Ini cara jitu yang ditulis Alkitab, bagaimana caranya ngajak orang bertobat, datang ke gereja. Yuk kita lihat lagi. Matius 9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan. Udah sampai di situ aja. Dijak makan. Tukas ada tuh banyak pakai buat ngajak orang makan. Kalau nggak punya duit, susah amat. Ajak makan. Kalau nggak punya duit banyak, satu orang dulu aja diajak makan. Ajak makan, saudara. Ajak makan, ajak bicara, lalu pastikan dia bertobat. Anda sudah bertobat dalam hal apa? Minimal di situ dulu lah. Ajak makan. Kalau nggak punya uang untuk traktir di luar, ajak makan di rumah. Kalau Anda mau keluargamu bertobat, ajak sekeluarga makan bersama. Di saat makan bersama, Anda bicara. Ajak mereka berdoa. Gitu caranya. Oke? Ini waktu makan nih banyak orang bertobat. Kita lanjutkan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ngapain? Makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Makan bersama, saudara. Amin? Keren kan? Nah, itu dong. Jangan jadi orang Kristen yang normatif. Saya juga nggak seneng gini-gini terus. Ngapain nih? Oke? Begitu caranya, saudara. Saudara pikirkan cara-cara yang memang nggak normatif gitu loh. Masa kita jadi orang Kristen nggak punya ide? Jangan-jangan kita nggak bertobat tuh, makanya tidak ada ide, tidak ada pertumbuhan di sana. Saudara, ayo saudara, kita sendiri gini. Tapi sekali lagi ya, bukan soal acaranya. Kita mau bikin retret lah, kita mau bikin bulan depan ada doa peperangan rohani lagi lah. Saudara, masalahnya tuh bukan acaranya, seberapa bagus acara yang Anda bikin. Saya yakin kita bisa kok bikin acara-acara bagus. Tapi bertobatkah Anda? Itu masalahnya.
saat Anda bertobat, secara spirit, secara roh, itu akan menarik orang lain juga untuk bertobat. Tapi ketika kita nggak bertobat, saudara, sebagus apapun acaramu, yang tersisa hanya capek, saudara. Betul, saudara? Saya bayangkan kalau kita 10 orang ini aja, kita bertobat masing-masing. Saya yakin muka ceria, bahagia, sukacita itu nggak perlu dipaksain, saudara. Itu udah akan muncul dengan seketika. WL nggak perlu lagi nyuruh-nyuruh untuk, ayo kita semangat dong gitu. Udah semangat pasti kan Anda bertobat, Anda akan alami berkat daripada pertobatan itu, gitu. Betul nggak? Tapi kenapa orang gereja lesu dan sebagainya? Nggak bertobat sih. Saya berani bilang gitu, nggak bertobat. Gimana ada sukacita yang ditambahkan? Anda nggak bertobat kok. Betul, saudara? Ayo mari dilihat. Saya nggak khotbah dengan cara yang biasanya saya. Saya pengen ngajak Anda berpikir juga gitu loh. Karena udah terlalu banyak orang Kristen itu ya seneng dengerin khotbah doang. Iya nggak? Anda seneng kan duduk doang dengerin khotbah bagus, enak banget tuh. Ya kan? Tapi bukan itu caranya jadi Kristen. Kristen itu soal bagaimana Anda melakukan firman dan ikut Yesus sungguh-sungguh ternyata. Nah kalau kita nggak ikut Yesus sungguh-sungguh, kita nggak kemana-mana sebenarnya. Kita di sini-sini aja, di situ-situ aja, ya kan? Berkatmu segitu-segitu aja, sukacitamu nggak pernah nambah, tidak ada pemulihan, ya kan? Makanya banyak orang Kristen jadi loyo, gitu. Saya rindu kita nggak jadi seperti itu, dan entah Anda yang melayani Tuhan maupun yang masih sebagai umat biasa. Ayo, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Kata soal ikutlah Yesus itu bukan separuh-separuh, langsung berubah. Sama kayak Anda pindah dari RCTI ke Indosiar, sama sekali nggak ada bekas RCTI-nya, betul nggak? Langsung berubah total. Apa yang menjadi pikiran duniawimu lagi itu berubah jadi pikiran surgawi, jadi pikiran Kristus, jadi pikirannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Anda harus bisa membedakan mana yang sebenarnya ini duniawi, mana yang tidak, mana yang ini ajaran Tuhan, ini yang ajaran duniawi. Anda harus bisa bedakan. Jangan menjadi sama dengan mereka di luar sana yang nggak bisa membedakan nih. Ini mujizat Tuhan atau kerjaannya antikris, nggak bisa bedakan mereka. Mari kita jadi orang yang paham akan hal ini dan melakukan dengan tepat. Amin, saudara. Tuhan berkati Anda semua. Mari bangkit berdiri, kita berdoa.